Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman assasa bunyanahu 'alat taqwa wa ridwanin khairan amman assasa bunyanahu 'ala safa zurufin harim fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hingga suara azan dikumandangkan, kita sudah berada di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan ta'abbudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari sekian ta'abbudiyah ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi tauladan kita, Rasul yang menjadi idola kita. Semoga apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita jalankan dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar ini khatib mengajak kepada diri khatib sendiri dan kepada seluruh jamaah untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan ketakwaanlah kita akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak ada gunanya harta dan anak-anak kita, melainkan kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah kita adalah Masjid Tempat Kembali, Masjid Sahabat Manusia. Saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah baitun nuzulur rahmatillah, rumah tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa masjid yang didirikan itu ada dua modelnya. Yang pertama, masjid yang didirikan dengan basis ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah. Apaman assasa bunyanahu 'alat taqwa wa ridwanin khairan amman assasa bunyanahu 'ala safa jurufin harim fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjid di atas dasar ketakwaan dan keridwannya itu yang baik, atau orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh sama dengan dia ke neraka jahanam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
Saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masjid sebagai wadah, sebagai tempat bagi kita dalam pembentukan karakter kita sebagai seorang muslim, maka marilah kita jadikan masjid sebagai asas bagi kita untuk mendekatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita membangun masjid itu dalam rangka mendekatkan dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita datang ke masjid itu dalam rangka membersihkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pertama yang masjid yang didirikan atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah masjid dirar. Apakah yang dimaksud dengan masjid dirar? Adalah masjid yang dibangun dengan maksud untuk mengganggu orang-orang yang berada di sekitarnya. Siapakah yang membangun masjid dirar? Itu adalah orang-orang munafik yang ada di Madinah. Saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas apakah tujuan membangun masjid dirar itu? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Yang artinya, dan di antara orang-orang yang munafik ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belah orang-orang yang beriman, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya. Sejak dahulu mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menghendaki kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. Saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid ataupun rumah Allah kita jadikan sebagai tempat kembali, yakni masjid yang didirikan dengan rasa takwa. Karena dalam perjalanan hidup ini, saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hampir 90% sampai 95% orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pintu masalah. Dalam perjalanan hidup ini kita tidak luput dari masalah dan kehidupan kita, kesalahan, kehilapan, maka orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala kebanyakan dari pintu masalah yang dihadapi dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Maka masjid yang didirikan dengan takwa harus kita jadikan orang benar-benar bisa kembali ke masjid ini untuk memperbaiki dirinya. Saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid juga adalah ibu kandungnya dari peradaban. Saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kita dengarkan di dunia ini bahwa kemajuan peradaban itu muncul dari sekretariat. Tapi banyak kita dengarkan bahwa para rasul mendirikan masjid, kemudian dari masjid itu muncul peradaban besar. Bahkan di negeri kita ini munculnya organisasi sebesar itu dilahirkan bukan dari sekretariatnya, tapi muncul dari masjid-masjid yang didirikan. Saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mengurus rumah Allah ini bukanlah hanya mengurus fisiknya saja. Memang fisik itu penting, tapi bukan itu saja yang harus kita pahami dari mengurus rumah Allah ini.
Tapi bagaimana kita bisa menghadirkan, memberikan pelayanan selain fisik juga yang harus kita perkuat. Dan hari ini saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar ini khatib mengajak kepada diri khatib sendiri dan kepada seluruh jamaah bahwa kita masih disuruh untuk berjihad dengan harta kita, bahwa masih ada di dalam masjid kita ini, di lingkungan masjid kita ini yang terbengkalai dalam bangunannya. BKM dan panitia sudah mengadakan musyawarah bahwa di bulan 1 perjuangan itu akan kita lakukan kembali sehingga tidak nangkaraknya seperti itu. Maka khatib mengajak dengan pundi-pundi dan rupiah yang kita miliki untuk kejayaan dan kemakmuran masjid ini, marilah kita sama. Ini bukan kerja BKM, ini bukan kerja panitia, tapi ini setiap kita yang mengaku sebagai umat muslim. Mari kita saling pangku memangku, saling gotong mengroyong untuk mewujudkan dan menyelesaikan tanggung jawab kita bersama dalam rangka pembangunan masjid kita ini. Saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berikan kesempatan kepada orang-orang, saudara-saudara kita yang ingin sepenuhnya kembali ke masjid dengan kesalahan yang mereka lakukan, dengan kehilapan yang mereka lakukan. Maka kita yang ada di masjid, orang yang ada di masjid harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada mereka, bukan justru menggerogoti mereka agar bisa keluar lagi dari masjid. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana masjid ini bisa kita lakukan menjadi masjid yang romantis. Saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, romantis dalam artian adalah bahwa orang yang kembali harus bisa ramah kita di masjid. Kemudian omnya adalah orang muda juga harus kembali ke masjid. Kemudian M-nya orang musafir juga kembali ke masjid. Bahkan anak-anak harus juga kembali ke masjid, dan tetangga sekitar juga kembali ke masjid. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua, karena masjid ini sebagai peradaban bagi umat Islam dalam membentuk karakter generasi-generasi kita, mulai dari yang muda sampai yang tua hingga anak-anak sekalipun. Maka janganlah sekali-sekali kita memarahi anak-anak kita yang sudah mau hadir di masjid. Tapi kita sebagai orang tua, mari kita menjadi guru bagi mereka. Ketika mereka melakukan kesalahan di masjid, mari sama kita bimbing, mari sama kita arahkan. Karena mereka kalau akan menjadi generasi sesudah generasi kita yang akan mengemban seluruh amanah yang ada di pundak kita hari ini ke depannya. Maka kita sebagai orang tua, mari kita didik anak-anak kita di masjid ini sehingga mereka nantinya menjadi generasi-generasi yang kuat. Saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seyogianya orang yang sudah mau kembali ke masjid, maka dia biasanya mau berlama-lama dan tahan berdiam di masjid. Maka seharusnya kita juga harus menjadikan masjid itu sebagai bestari, yaitu masjid itu harus bersih, sejuk, tertib, aman. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Mudah-mudahan dimanapun masjid yang berada, terutamanya untuk masjid ini menjadi masjid yang menjadi pengayom bagi kita sebagai jamaah dan seluruh warga yang ada di komplek kita ini. Dan masjid ini memberikan kekuatan spirit bagi kita dalam setiap melangkah melakukan dalam kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.